Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bersua dalam kajian dan diskusi kita tentang bagaimana menghadapi anak-anak pada masa murahaqah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang bertambah-tambah, karena kita harus merasakan bahwa bersama-samanya kita dalam seluruh anggota keluarga kita yang kita cintai ini adalah rasa syukur yang luar biasa, di mana Allah senantiasa memberi kita hikmah-hikmah yang banyak dalam kita berkumpul bersama keluarga, khususnya masa-masa pandemi ini. Alhamdulillah, hari ke hari, waktu ke waktu, hikmah yang kita bisa ambil dalam berkumpulnya kita dan merasakan bahwa kedekatan dan mengalirkan rasa dalam setiap aktivitas kebersamaan kita dalam keluarga ini senantiasa menjadikan hikmah yang luar biasa. Merasakan semoga seluruh anggota keluarga kita merasakan momentum ini adalah momentum yang paling berharga dan insya Allah akan dikenang indah di masanya nanti. Ayah bunda yang baik, salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah suri tauladan yang harus dan kita tambahkan rasa cinta kita karena masih dalam bulan Maulid. Mudah-mudahan ini semua memberikan semangat bagi kita bahwa tidak ada manusia terbaik selain Rasulullah SAW. Ayah bunda, tentunya kita akan terus berdiskusi dan menyelesaikan diskusi kita tentang masa-masa murahaqah, masa-masa usia anak-anak remaja, karena di masa-masa ini tentunya banyak hal dan tantangan, bahkan menyulut emosi kita. Kenapa anak-anak ini bisa seperti ini, berubah drastis dari masa-masa sebelumnya. Di antara masa-masa atau ciri-ciri umum ini yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah di mana anak-anak usia ini ingin sekali menyendiri dan mengisolasi diri dari kebersamaan dengan keluarga, karena memang usia-usia ini itu ciri-cirinya. Mulai mengisolasi, tidak mau lagi diajak dengan kegiatan keluarga yang menurut mereka itu kurang penting. Terus enggan bekerja dan beraktivitas, seolah-olah mereka malas. Istilahnya sekarang itu adalah mager, malas gerak. Nah, terus mereka juga tidak saling menguatkan, terutama dalam keseimbangan kemampuan motorik. Ada orang tua yang menyampaikan bahwa kok anak gadis saya selalu aja menjatuhkan sesuatu, membawa sesuatu jatuh, gitu ya. Nah, karena memang di usia-usia ini keseimbangan mereka mulai terganggu, jadi kelihatan dalam kemampuan motoriknya. Makanya anak-anak usia ini perlu dilatih dengan aktivitas fisik dan olahraga. Dan kita merasakan mungkin akan berlebih-lebih rasanya anak-anak usia remaja ini merasa bosan. Ya, bahkan kalau ditanya jujur kepada mereka, kamu rindu sekolah kah? Mereka selalu bilang, iya, kami rindu sekolah. Tapi sungguhnya siapakah yang dirindukannya adalah teman-temannya. Ya, aktivitas di sekolahnya yang mereka rindukan untuk lepas dari kebosanan mereka di rumah. Ya, dan selalu menyatakan tidak nyaman, dan ketidaknyamanan ini kadangkala mereka perlihatkan. Misalnya dalam perkumpulan anggota keluarga, dia selalu menampakkan ketidaknyamanan ini. Terus mulai ada penolakan, atau bisa jadi ada pembangkangan menurut kita. Terus keinginan untuk bebas, melawan segala tindakan yang menurut mereka itu kesewenang-wenangan. Ya. Atau dengan bentuk sangat pemalu, mulai kurang percaya diri, sering merasakan letih yang teramat sangat. Nah, jangan menantangnya dengan sesuatu yang mereka anggap baik. Nah, ini mulai nanti ada penolakan dari diri mereka. Nah, saat ini adalah mereka ingin dihargai. Inilah mengalirkan rasa, ini adalah sesuatu yang paling penting yang harus kita
lakukan sebagai orang tua. Alirkan rasa apa yang mereka rasakan. Seolah-olah mereka malas, kita harus alirkan rasa dulu. Kamu capek ya, gitu ya. Kamu bosan ya. Yang penting alirkan rasa dulu. Setelah itu sebenarnya kebutuhan mereka, minta dihargai dan dimengerti. Ya. Terus dia senantiasa perhatian dengan persoalan biologisnya. Kenapa ya mukaku ada jerawatnya? Kenapa ya badanku agak lebih kurang lagi atletis dan sebagainya, aduh rambut dan sebagainya. Nah, ini mereka lebih fokus di persoalan biologisnya. Terus mereka punya impian dan cita-cita yang menurut kita juga kita kadang-kadang tidak logis, tapi ya sudah, masa mereka adalah masa memimpikan idola-idola mereka. Nah, saat ini pendekatan-pendekatan menjadikan kita orang tua sebagai partner mereka, teman mereka. Ini masa-masa ini adalah masa-masa yang penting bagi mereka. Terus tiba-tiba emosinya memuncak. Nah, ini biasa anak-anak usia ini kalau mereka disinggung masalah-masalah biologisnya, ada ketidaksempurnaan menurut mereka, ini emosinya cepat memuncak. Nah, jangan suka diledek mereka karena memang ini adalah masalah bagi diri mereka juga. Nah, kita akan coba membahas fenomena pertumbuhan pada masa ini. Ya, pertumbuhan fisiologis yang kemarin telah kita sampaikan bahwa kematangan fisiologis terus berlangsung secara bertahap sampai usianya itu 18 dan 21 tahun. Karena keseimbangan kelenjar dan kematangan identitas seksualnya terus berkembang pada usia ini sampai nanti maksimal di usia 21 tahun menurut penelitiannya. Nah, apa kewajiban orang tua? Ini udah kita bahas kemarin, menjauhkan dari perasaan tidak enak. Inilah fungsi kita sebagai orang tua untuk mengalirkan rasa, memastikan mereka tetap tenang gitu ya, mengalirkan rasa bahwa apa yang mereka rasakan itu tidaklah sesuatu yang buruk, tapi itu semuanya wajar. Nah, tugas kita adalah memberi ketenangan, bangkit rasa bangga pada fase ini ya, bahwa kita bangga ke mereka bahwa mereka udah calon jadi pemuda gitu ya, mengerahkan mereka untuk melakukan aktivitas, tidak perlu begadang dan hura-hura. Pendekatan dan cara kita stimulus mengajak mereka ngobrol adalah dalam bentuk bagaimana mereka sebagai teman kita, partner, dan dia menganggap kita juga partner, adalah tempat diajak bercerita yang nyaman. Nah, selanjutnya kita lihat adalah pertumbuhan akal. Pertumbuhan akal ini di masa ini adalah tampak kemampuan berinovasi dan kemampuan mengkritik. Nah, sebenarnya kemampuan ini harus berkembang dengan baik. Tapi kenapa pada masa-masa ini kita lihat anak-anak kita di usia-usia murahakoh ini, usia-usia remaja ini, kemampuan mengkritiknya itu semakin menurun. Kemampuan bertanyanya semakin menurun. Apalagi kemampuan berinovasinya. Nah, kalau kita sempat bertanya dan berdialog dengan mereka, masalahnya ada di mana? Ternyata mereka tidak diberi ruang yang cukup untuk mereka bisa memberikan cara berpikir yang menurut mereka benar dan cara berinovasi yang menurut mereka pantas. Nah, ruang itu mereka tidak dapatkan, terutama di kegiatan-kegiatan yang khususnya di sekolah. Yang melulu memberi mereka adalah aktivitas-aktivitas akademik yang membatasi ruang inovasi sehingga cara berpikir kritis mereka terhambat. Sebenarnya kita bisa memancing mereka dengan fenomena yang terjadi, permasalahan dunia yang terjadi saat Nabi kita Muhammad SAW dikritik. Ya, saat Nabi kita Muhammad SAW dihina, apa pendapat mereka? Itu sebenarnya bisa membuka dialog. Bagaimana cara berpikir mereka terhadap fenomena ini, permasalahan dunia ini. Nah,
Ini penting untuk membuka cakrawala mereka. Bisa jadi mereka punya ide dan pemikiran yang bagus. Nah, di situ kita masuk pelan-pelan. Ya, kita stimulus cara berpikir kritis mereka. Apa sih menurut pendapatnya? Nah, fase ini dianggap matang. Nah, kalau dalam masa pertumbuhan akal ini, indikatornya dianggap matang adalah bertambahnya kecenderungan menyerap dan menangkap sebuah informasi dan menyerapnya dengan baik. Itu baru dikatakan dia matang. Tapi kadangkala anak-anak usia murahakoh ini belumlah bisa matang, khususnya di usia 15 tahun ke bawah. Ya. Jadi bagi kita tidak bisa kita memaksa mereka untuk bisa menyerap dan menangkap informasi itu dengan baik menurut kita. Nah, apa kewajiban orang tua pada masa perkembangan akal ini? Orang tua bisa memberikan ketenangan bahwa ia akan dihisab di hadapan Allah. Bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, itu sebenarnya Allah mengamati, Allah pasti tahu, dan itu akan dihisab. Apa yang dia lakukan, menghargai waktu, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi ada sebenarnya kaitannya di masa-masa sebelumnya, bagaimana kita menanamkan rububiyah, menanamkan Allah sebagai pengawas yang maha mengawasi setiap gerak-gerik kita. Allah pasti tahu apa yang kita pikirkan dan manfaat apa yang telah kita berikan dan kebaikan apa yang kita telah lakukan dalam waktu-waktu dalam kehidupan kita. Ya, pada masa ini orang tua perlu mengenalkan juga halal dan haram. Menurutmu ini halal enggak? Menurutmu ini haram enggak? Kita coba menggali ilmu yang telah mereka dapat sebelumnya dan menjadikan ilmu ini sebagai solusi dalam memutuskan kehidupannya, misalnya halal dan haram. Ya, apa yang bisa dia ungkapkan tentang suatu peristiwa ini halal atau haram. Terus motivasi untuk meraih prestasi. Engkau adalah unik, engkau adalah istimewa, kamu adalah seorang anak yang diharapkan oleh ayah bundamu, kamu harus berprestasi. Motivasi sesuai dengan bakat dan kekuatannya masing-masing. Ya, bagaimana dengan kekuatannya yang ada dalam dirinya, potensinya yang bisa kita lihat dan kita telah coba asah, kita coba motivasi sehingga dia percaya diri dengan kekuatannya, kita motivasi dia untuk meraih prestasi. Prestasi yang seperti apa? Prestasi itu sebenarnya kita bisa sampaikan ke mereka, sesuatu yang berprestasi adalah apabila kekuatan kita bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu yang prestasi. Kalau hanya sekedar dihargai dan diberikan penghargaan, tentunya kita balikan ke mereka bahwa kalau hanya kebanggaan yang kamu dapatkan dalam dirimu, maka tentunya prestasimu tidaklah menjadi ibadah. Tapi kalau prestasi yang kamu lakukan memberikan motivasi dan manfaat bagi orang lain untuk lebih dekat dengan Allah dan engkau pun lebih dekat dengan Allah, maka itulah yang sesungguhnya prestasi. Ya. Terus memperhatikan kecenderungan dan memperhatikan kemampuan serta kelebihan dirinya. Tidak memvonis pada kekurangan. Yang kita akan motivasi adalah menguatkan kekuatannya. Memberikan ruang untuk dia berinovasi dan memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, tentunya setiap anak tidak sama kita motivasinya. Anak pertama dia punya bakat adalah akademis.
di teknik misalnya, dia bagus di pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademis seperti matematika, fisika. Tapi anak kedua, dia lebih berbakat dalam bisnis. Atau boleh jadi anak kedua atau anak ketiga lebih berbakat pada hal-hal yang sifatnya kreativitas atau komunikasi. Nah, kita harus bisa membaca ini. Membaca dan melihat bahwa anak kita punya kekuatan di bidangnya masing-masing. Nah, nanti pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang talents anak-anak. Ya, bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi kekuatan-kekuatannya. Terus memberikan nasihat dan semangat ketika menghadapi kegagalan. Nah, ini ya, kalau kita telah merumuskan bersama bahwa prestasi adalah segala sesuatu yang engkau lakukan sesuai dengan kekuatan dan potensi dirimu, dan apa yang kau lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Lebih dari itu adalah membuat orang lain menjadi lebih baik dan dirimu menjadi lebih baik karena prestasi itu. Sehingga nanti apabila menurut orang lain itu adalah suatu kegagalan, maka bisa jadi menurut dia itu tidak kegagalan. Ya, dia akan berjiwa besar menerima itu. Jadi tugas kita adalah memberikan semangat untuk menghadapi target yang belum tercapai oleh dia. Ya, ada hikmah di balik itu oleh Allah. Jadi ada fitrah keimanan yang harus kita terus tanamkan di setiap proses-proses yang dihadapinya, proses-proses kehidupan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Tidak memaksakan persepsi kita terhadap memandang masa depannya. Ya, anak-anak sekarang tidak bisa lagi seperti kita dulu. Dia punya cita-cita yang mungkin menurut kita tak terpikirkan oleh kita. Ya, anak-anak punya jadi YouTuber, cita-citanya. Aku mau jadi desainer mobil. Aku pengen jadi pengusaha galon yang profesional tentunya. Aku pengen menjadi pengusaha kerupuk yang bisa menguasai pasar kerupuk di Pulau Sumatera. Mungkinkah? Mungkin. Ya. Nah, kadangkala anak-anak punya persepsi dan indikator kesuksesannya sendiri. Tugas kita adalah bagaimana kita menguatkan bahwa definisi sukses itu harus jelas, sangkutkan ke Allah dan kebermanfaatan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menguatkan ini dengan cara dialog ke anak-anak kita, dengan dialog-dialog yang santai. Kita kembali lagi memberikan nasihat, syarat memberi nasihat pada saat-saat apa. Tentunya ini perlu kita jalankan. Nah, masa-masa ini amat penting. Terus mendorong dan motivasi untuk mampu melakukan tugas khusus rumah tangga dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Nah, ini khususnya di usia-usia ini adalah usia-usia mereka mengaktualisasikan fitrah seksualitasnya, yaitu saya adalah perempuan nih, terlahir seorang gadis yang tentunya pada masanya nanti, nah, anak-anak ini atau saya katanya atau orang tua atau ibu menyampaikan bahwa kamu harus menjadi istri yang soleha. Kamu harus menjadi ibu yang soleha. Sehingga ada proses atau aktivitas sebagai perempuan yang soleha, istri dan ibu bagi anak-anakmu, kamu harus bisa melakukan ini. Kamu harus bisa membuat masakan terbaik keluargamu. Kamu harus bisa mendidik anak-anakmu dengan baik. Nah, ini peran ibu untuk pendekatan terhadap anak-anak gadisnya. Termasuk juga peran ayah ke anak laki-lakinya. Bahwa rasa tanggung jawab,
engkau adalah atau engkau akan menjadi seorang ayah yang soleh dan menjadi seorang suami yang soleh. Tentunya ini pendekatan para ayah kepada anak laki-lakinya, dan dia harus bisa melakukan tugas-tugas khusus ke rumah tanggaan sesuai dengan fitrah seksualitasnya, mengambil peran-peran itu, memberikan kekuatan ke mereka bahwa engkau akan menjadi seorang ibu yang soleha, istri yang soleha, ayah yang soleh, dan suami yang soleh. Ya, itu adalah masa-masa pertumbuhan akal. Nah, untuk anak usia murhaqah ini juga kita harus memperhatikan adalah pertumbuhan emosi. Nah, kita harus sadari dan paham bahwa pada fase ini emosi itu berubah cukup cepat karena ada perubahan hormon dalam dirinya. Ya, pertumbuhan hormon biologisnya itu bertumbuh masa-masanya sehingga mempengaruhi emosinya. Tidak stabil dalam perilaku anak-anak dan tingkah laku orang dewasa. Disebut anak-anak tidak mau tapi perilakunya masih anak-anak. Disebut orang dewasa pun belum pantas karena perilakunya belum pas. Akan terjadi sikap kontroversi antara cinta dan benci. Tidak jelas dia cinta atau benci, terus berani atau takut, dia lapang dada atau mengekang diri, mengisolasi atau sosialisasi. Dia mengisolasi menurut kita, tapi dengan teman-temannya dia bersosialisasi. Nah, kadangkala dia bersemangat untuk melakukan hal-hal yang menurut dia baik, menurut dia keren, tapi mengisolasi diri atau tidak peduli dengan hal-hal yang menurut dia tidak penting. Ini kadangkala kontroversi dan kadang ini hal-hal ini menyulut emosi-emosi kita orang tua kalau kita tidak paham. Nah, pada pertumbuhan emosi yang begitu cepat dan sikap-sikap yang dimunculkan oleh mereka, apa sih kewajiban kita? Ya, kewajiban kita adalah segera mencari solusi. Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa kondisi itu adalah kondisi yang lumrah. Tentunya lumrah bukan berarti kita biarkan. Kita harus segera mencarikan solusinya. Kalau emosinya tersulut, kita alirkan rasa. Ya, karena di diri mereka pun merasakan kebingungan, kenapa saya jadi begini? Apalagi orang lain melihatnya, ya. Berusaha melepaskan dari impian dan mengaktifkan indrawinya terhadap hal yang bermanfaat. Nah, dia jangan diiming-imingkan bahwa aku harus punya jilbab yang warna ini. Nah, dia tetap harus kita ajak untuk realistis menghadapi apa yang dia miliki, ya. Terus mengaktifkan indrawinya terhadap hal yang bermanfaat. Apa yang perlu kita beri ruang untuk dia bisa mengaktifkan seluruh potensi dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Biasanya anak-anak usia ini kalau diajak untuk charity, mencari kegiatan yang nantinya kegiatan itu berupa kegiatan hasilnya untuk sosial, mereka akan semangat. Ya. Terus menumbuhkan percaya diri dan bisa menguasai ancaman dan menundukkan emosinya. Memanfaatkan waktu senggang dengan hal yang berguna. Nah, jadi tugas kita adalah memanfaatkan waktu senggang dengan hal yang berguna, ya. Di akhir fase ini seorang remaja harus diperlakukan layaknya orang dewasa. Ini pada akhir fase. Di awal fase tentunya dia tetap diperlakukan sebagai anak-anak. Tapi kita tidak boleh menjadikan dia hanya sebagai anak-anak saja. Ya, tetap kita anggap dia sebagai teman dan dia diberi peran untuk melakukan peran-peran kedewasaan. Ya, memutuskan, diajak diskusi, diajak memberikan solusi bermusyawarah.
gitu ya, untuk memutuskan sesuatu. Kita coba melihat, telahkah mereka bisa memikirkan dan memberikan pendapat tentang apa yang menjadi kita angkat jadi persoalan di rumah. Terus senantiasa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ya, karena masa-masa pada fase pertumbuhan emosi ini kita terus memberikan kekuatan bahwa rasa cinta kepada Allah, Nabi dan para sahabat itu perlu terus kita kuatkan, bahwa kalian harus bangga menjadi sahabat, bangga menjadi seorang muslim, bangga menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk agamamu. Apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Apalagi masa-masa ini, ya, masa persoalan Nabi kita dihina, apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang ada dalam pikirannya? Apakah memang ada terbersit dalam dirinya bahwa tidak bisa Nabi itu dihina karena Nabi adalah, itu berarti anak kita udah tertanam dalam dirinya bahwa Rasulullah adalah manusia yang diagungkannya. Terus mendahulukan suri tauladan. Jadikanlah kita orang tua sebagai suri tauladan yang baik bagi mereka. Jangan sampai apa yang kita nasihati berbeda dengan yang kita lakukan. Tentunya ini penting bagi kita sebagai orang tua untuk menumbuhkan ini, memberikan teladan yang baik terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa melakukan itu sekuat tenaga. Kalaupun belum mampu dan kita sama-sama menguatkan ini, maka bagi kita adalah bagaimana kita saling mengingatkan, karena kita menganggap mereka adalah partner kita. Yuk, tolong ayah diingatkan juga kalau ayah salah. Tolong bunda juga diingatkan kalau bunda tidak melakukan hal yang bunda anggap. Jadi saling mengingatkan. Itu akan lebih kuat kebersamaan kita berkeluarga. Memperingatkan tentang hakikat teman yang dicintai dan musuh yang dibenci. Nah, ini penting karena masa-masa ini adalah masa-masa berteman, dan kadangkala teman itu bisa memicu persoalan dalam diri mereka. Ayah bunda yang baik, mungkin dalam kesempatan ini itu yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan di hari Sabtu kita bisa berdiskusi dengan baik, dan apa yang bisa kita lakukan dalam diskusi nanti, persoalan-persoalan yang muncul kita dalam menghadapi anak-anak kita. Tentunya kita sama-sama saling memberi masukan dan penguatan. Semoga di akhir minggu ini kita bisa bertemu dan berdiskusi tentang materi ini. Tentunya fase-fase ini perlu kita pahami dengan seksama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa dalam pertemuan diskusi kita di akhir minggu nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.